Ya nih, tuh Ayu ya? Iya, kebetulan kenapa ya, Gong? Kira-kira kamu tahu nggak sih di mana lobi dari SMA Negeri 1 Kuta Utara ini? Oh, aku tahu nih, Gong. Kayaknya kamu belum hafal ruang lingkup yang ada di Sakura ya? Waduh, kebetulan banget nih, aku belum tahu loh apa-apa aja sih yang ada di ruang lingkup SMA Negeri 1 Kuta Utara ini. Gimana kalau hari ini aku bakal ngajak kamu keliling-keliling Sakura untuk tahu apa aja ruangan yang ada di Sakura. Waduh, boleh banget tuh. Yuk! Nah, ini dia nih ruangan yang Gong cari, yaitu lobi Sakura. Dan di ruangan lobi ini, fungsinya adalah menerima, menyambut, melayani, dan meneruskan tamu yang ditujukan kepada pihak sekolah. Di ruangan lobi ini juga terdapat ruangan kepala sekolah dan tata usaha. Aduh, ruangan apa ini tuh? Ini namanya ruang rapat, Gong. Aduh, pasti guru-guru sama kepala sekolah sering banget ya rapat di sini. Pastinya dong. Nah, selain ruang rapat ini, kita juga punya ruangan yang sangat menarik loh, Gong. Waduh, ruangan apa tuh? Yuk, sini. Selamat datang di Studio Sakura. Nah, di Studio Sakura ini biasanya sering digunakan untuk membuat podcast nih. Siswa-siswa biasanya membuat podcast untuk lomba di tempat ini loh. Selain itu, siswa-siswa dan guru-guru juga bisa berbagi pengalaman mereka untuk dibagikan di studio ini. Jadi, tempat ini cocok banget loh buat kalian yang mau bincang-bincang dan berbagi hal-hal yang positif. Adapun ruangan selanjutnya nih, Gong. Ini disebutkan dengan ruangan sarana dan prasarana sekolah. Fungsinya untuk meminjam dan mengambil alat-alat yang dibutuhkan sebagai kegiatan penunjang pembelajaran. Nah, di ruangan yang besar ini namanya aula nih, Gong. Waduh, biasanya aula ini dipakai untuk tempat apa aja sih? Tempat apa ya? Mumpung ada Kak Gohan, tanyain aja yuk. Boleh tuh. Halo Kak, ini medali apa ya? Ini medali yang kakak dapatkan ketika kakak mengikuti kejurnas dan Korper Bali pada tahun 2019. Hal ini berkat support dari sekolah kita karena Sakura merupakan sekolah yang sangat peduli terhadap minat dan bakat siswa-siswinya deh. Nah, selanjutnya ada info apa lagi nih tentang aula Kak? Nah, seperti yang ada di belakang kakak ini adalah bukti nyata bahwa sekolah kita SMA Negeri 1 Kuta Utara sangat mendukung prestasi siswa-siswinya deh. Oke, terima kasih ya Kak atas infonya. Nah, sama-sama deh. Makasih ya, Kak. Ya. Nah, di bagian ini ada ruang TRRC. Ruangan TRRC merupakan singkatan dari Ruangan Teacher Research and Resource Center yang biasanya bisa digunakan untuk guru ataupun staf untuk kepentingan penelitian sebagai pusat sumber belajar. Nah, di sebelah sini ada ruang guru. Di ruang guru ini sudah tertera nama di masing-masing meja guru. Dan bagi kalian yang ingin mencari salah satu guru, pastikan ingat nama gurunya ya. Ini adalah ruangan laboratorium kimia. Di ruangan laboratorium kimia biasanya digunakan sebagai tempat riset, penelitian, percobaan, pengamatan, serta pengujian ilmiah. Nah, selanjutnya ada ruangan PR nih, Go. Waduh, ruangan tiga itu ruangan apa ya, Kak? Daripada penasaran, yuk kita masuk ruangannya. Halo Kak. Hai. Hai. Halo, kenalin aku Kayu. Kenalian aku Bung Rai. Kak, di sini kita mau tahu lebih lanjut dong. Ruangan PR itu apa sih, Kak? Salam genre. Salam. Halo teman-teman,
Perkenalkan, kami dari Extra Peak Air dan KSPAN SMA Negeri 1 Kuta Utara. Extra Peak Air berada lebih dulu dibandingkan Extra KSPAN di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Peak Air dan KSPAN bisa disebut atau dikenal juga dengan nama Pusat Informasi Konseling Remaja serta kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba. Ruangan Peak Air berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan arsip, menyimpan alat peraga atau game, dan menyimpan buku-buku materi penunjang ekstra. Melalui Extra Peak Air dan KSPAN, kita dapat belajar tentang cara menanggulangi pergaulan bebas yang dapat menyebabkan resiko di kemudian harinya, dan juga dapat mempelajari tentang keluarga berencana. Terdapat banyak kegiatan yang kita lakukan sebagai bagian dari Extra Peak Air dan Extra KSPAN. Salah satunya adalah dengan melakukan berbagai edukasi dan membagikan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah usia remaja. Ada beberapa permasalahan nih yang sering terjadi, seperti materi yang kita bawakan adalah tentang genre atau generasi berencana, KESPRO atau kesehatan reproduksi, narkoba, HIV/AIDS, dan banyak materi-materi lainnya. Di samping dengan materi itu, kita banyak melakukan berbagai kegiatan sebagai wadah kita untuk menyampaikan informasi tersebut, seperti kegiatan penyuluhan, sosialisasi, diskusi kelompok, games atau permainan, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya yang kita adakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada para remaja agar mereka bisa mengantisipasi dan melindungi diri mereka dari berbagai tindakan-tindakan yang beresiko terkait permasalahan remaja tersebut. Oke, makasih ya Kak atas infonya. Ya, sama-sama. Dadah. Nah, ruangan selanjutnya ada ruangan pramuka nih, Gong. Waduh, kalau boleh tahu tuh apa aja sih biasanya fungsi-fungsi dari ruangan pramuka ini? Daripada penasaran, yuk kita masuk lagi. Halo Kak. Hai, Kenalin, aku Bayu. Kenalin aku Bung Rai. Jadi Kak, karena ruangan selanjutnya adalah ruangan pramuka, aku mau tahu dong apa aja sih fungsi dari ruangan pramuka dan bisa dijelasin prestasi-prestasi apa yang pernah kalian raih. oke, jadi fungsi dari ruangan pramuka ini adalah selain tempat untuk berkumpul dari para anggota ekstra pramuka, juga sebagai tempat untuk menyimpan perlengkapan ekstra dan juga untuk menyimpan piala yang pernah diraih oleh ekstra pramuka. Kemudian untuk prestasi terakhir yang pernah diraih oleh Pramuka Sakura itu sebagai juara umum 1 perlombaan Lokabara 5 tahun 2019. Oke, terima kasih ya Kak atas infonya. Oke, Dadah. Nah, selanjutnya kita punya satu ruangan nih, Gong. Waduh, kalau boleh tahu ruangan ini biasanya dipakai untuk apa ya? Daripada penasaran, yuk masuk aja. Halo teman-teman, selamat datang di Ruang OSIS Sakura. Halo semuanya. Halo Kak. Kenalin aku Bayu. Aku Bung Rai. Jadi ruangan selanjutnya adalah ruangan OSIS. Nah, aku mau tahu dong, kalian bisa jelasin nggak ruangan OSIS ini apa sih? Jadi, ruang OSIS ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya anggota OSIS, tempat untuk melakukan rapat atau musyawarah, dan tempat beristirahat bagi pengurus OSIS setelah melakukan tugas OSIS. Nah, Kak, di ruangan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas AC, rak piala, komputer, printer, meja dan kursi, serta locker untuk menyimpan arsip-arsip pengurus OSIS. Dan di ruangan ini juga dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat yang mendukung event-event OSIS nantinya, seperti tripod, clip-on, earphone, dan banyak lagi alat lainnya. Ada juga program kerja yang kami laksanakan seperti Sasko, Bulan Bahasa Pentas Budaya, HUT, serta banyak lagi di mana melibatkan seluruh siswa dan siswi serta guru-guru untuk mengikuti event tersebut. Oke, terima kasih banyak ya atas infonya. Dadah. Nah, di sebelah sini ada hal menarik nih dari Sakura, Gong. Waduh, apa tuh Ayu? Ada mading, majalah dinding. Mading atau majalah dinding berfungsi sebagai media komunikasi antar siswa serta sebagai media pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan menulis. Nah, selanjutnya Sakura punya ruangan UKS nih, Gong. Jadi, di ruangan UKS ini terdapat banyak hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan pastinya untuk para siswa, seperti kotak obat dan tempat tidur. Kemudian ada juga tempat untuk menimbang
timbang badan, dan tinggi badan. Selain itu, ada juga properti yang digunakan oleh para anggota UKS maupun anggota PNR. Jadi, ini adalah salah satu contoh siswa yang ditangani oleh anggota kami dari PNR. Waduh, terus di sebelah UKS ini ada ruangan apa lagi ya tuh? Nah, di sebelah UKS ini adalah ruangan perpustakaan. Biasanya untuk apa aja sih ruangan perpustakaan ini? Nah, perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tentunya ada di lingkungan sekolah, berisi koleksi buku-buku pengetahuan dan bacaan lainnya sebagai sumber belajar warga sekolah yang disusun secara rapi dan diorganisir menurut sistem tertentu untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah serta menumbuhkan minat baca siswa sekolah. Nah, di SMA Negeri 1 Kuta Utara ini, perpustakaan memberikan banyak sekali manfaat bagi siswa. Di antaranya yaitu memudahkan siswa untuk mencari informasi, meningkatkan kemampuan literasi, dan juga menyediakan tempat yang efektif bagi siswa untuk belajar. Nah, di SMA Negeri 1 Kuta Utara ini, di dalam perpustakaan ada banyak sekali berbagai macam buku. Di antaranya ada buku fiksi, ada buku non-fiksi, ada kamus, dan masih banyak lagi. Nah, perpustakaan SMA Negeri 1 Kuta Utara ini tentunya juga dioptimalkan dengan baik loh, mulai dari pelayanannya, administrasinya, hingga tersedianya berbagai buku dengan koleksi yang menarik dan juga berkualitas. Selain itu, perpustakaan SMA Negeri 1 Kuta Utara juga memiliki prestasi loh, yaitu sebagai juara 3 dalam lomba perpustakaan sekolah tingkat SMA SMK se-Provinsi Bali. Keren banget kan? Jadi, untuk kalian khususnya siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara, jangan ragu untuk datang ke perpustakaan. Karena jika kalian masuk ke perpustakaan, maka kalian akan keluar dengan segudang ilmu pengetahuan baru. Nah, teman-teman, ruangan selanjutnya adalah ruangan BK. BK itu apa sih tuh? BK itu singkatan dari Bimbingan Konseling. Ruang BK singkatan dari Ruang Bimbingan Konseling adalah ruangan khusus yang digunakan siswa untuk menangani masalah serta mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. Kantin. Di SMA Negeri 1 Kuta Utara memiliki 4 kantin yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Kantin ini juga merupakan salah satu tempat favorit para siswa untuk berkumpul pada jam istirahat. Selanjutnya adalah Padmasana. Biasanya, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuta Utara rutin melakukan persembahyangan di Padmasana. Misalnya, ketika datang ke sekolah ataupun saat hari suci seperti Purnama dan Tilem. Nah, di halaman yang luas ini adalah lapangan SMA Negeri 1 Kuta Utara. Lapangan ini biasanya digunakan untuk kegiatan sekolah formal maupun non-formal, seperti pelaksanaan upacara bendera, kegiatan lapangan, dan olahraga. Siswa dapat belajar dengan nyaman dan lebih konsentrasi saat belajar di dalam kelas. Ditambah lagi, ruangan kelas SMA Negeri 1 Kuta Utara memiliki fasilitas yang cukup untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, gimana nih Gung? Kamu udah tahu kan ruang lingkup lagi Sakura? Waduh, makasih banget ya tuh. Gara-gara kamu aku jadi tahu nih.